Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pertempuran telah berakhir dan laba-laba iblis terbunuh. Sosok pegunungan kakek 15 berlumuran darah saat dia berdiri di sana dengan sikap yang mengesankan. Dengan kepala seukuran batu giling laba-laba iblis di tangan, dia benar-benar terlihat seperti dewa iblis. Penampilan seperti itu menakutkan bagi semua orang di tempat kejadian, dan keheningan total menyelimuti tempat ini. Laba-laba setan hijau bermata hitam panjangnya 10 zang, dan itu terlihat buas dan jahat. Itu tergeletak mati di tanah dengan rambut runcing seperti jarum hijau berlumuran darah. Adegan itu sangat mengerikan, dan hasilnya benar-benar tidak terduga bagi semua orang. Hujan cahaya besar muncul. Mayat besar serta kepala besar di tangan kakek 15 mulai hancur. Kedua bagian itu meleleh seperti salju dan dengan cepat menghilang. Itu adalah tubuh roh laba-laba iblis kuno, bukan bentuk aslinya. Ketika mati, itu berubah kembali menjadi kekuatan ilahi yang terbuat darinya dan menghilang ke udara tipis. Pagoda perunggu terpancar dengan gemilang di udara. Kemauan yang kuat meraung dan mendesis dari dalam, ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh laba-laba iblis kuno. Kamu berani membunuh tubuh rohku. Pertempuran telah berakhir dan semuanya berakhir, kata Kaisar Manusia. Dia memancar dari ujung kepala sampai ujung kaki, membuatnya terlihat sangat menakjubkan. Bentuk aslinya dikaburkan oleh cahaya, seolah-olah dia sedang berdiri di bawah sinar matahari keemasan. Kerumunan masih ketakutan dan tidak yakin pada saat ini. Mereka agak takut dengan reaksi Kaisar Manusia juga. Apakah dia sudah mengantisipasi hasil ini selama ini? Apakah ini alasan mengapa dia setuju untuk melanjutkan pertempuran dan menggunakannya untuk menahan kekacauan? Mendengus dingin datang dari pagoda perunggu, mengguncang jalan keperakan. Itu kemudian menghilang dalam sekejap. Hari itu, ibu kota sangat bergejolak. Dewa Iblis Agung telah kembali dengan kekuatan luar biasa. Dia pertama kali mengalahkan Raja Bela Diri, dan kemudian dia mengalahkan Raja Hujan. Pada akhirnya, bahkan laba-laba setan hijau bermata hitam kuno mati di tangannya. Kehebatannya yang luar biasa mengejutkan dunia. Para penonton menjadi gempar. Seseorang yang dianggap mati muncul kembali dan lebih kuat dari sebelumnya. Semua orang ketakutan dengan pergantian peristiwa, dan seluruh ibu kota bergolak dengan kegembiraan. Tidak lama kemudian, Kaisar Manusia memanggil Dewa Iblis Agung ke istananya. Segera setelah itu, tersiar kabar bahwa Kaisar Manusia akan memberikan gelar lain kepada Dewa Iblis Agung yang memberinya otoritas mulia yang agung. Malam itu, banyak klan besar terguncang oleh berita itu. Mereka tidak bisa tenang sama sekali, karena meskipun mereka belum bisa memastikan berita itu, rumor itu saja sudah cukup untuk membuat pikiran mereka tidak tenang. Selama tahun-tahun kakek 15 dan Shi Ziling menghilang, ada beberapa klan besar yang mengalami perubahan besar. Mereka semua merasa gelisah dan gelisah. Pagi hari di Laut Utara. Matahari melompat keluar dari permukaan laut. Itu tampak merah cerah pada awalnya, tetapi segera setelah itu mulai memancar dengan cemerlang. Saat cahaya pagi berwarna keemasan tersebar di permukaan laut, itu tampak seperti lautan emas. Sebuah kapal hantu tunggal hanyut. Itu melakukan perjalanan dalam satu arah sepanjang waktu. Seorang pemuda aneh sedang meregangkan tubuhnya di atas kapal. Saat dia menatap ke batas lautan, dia menggosok matanya dan berkata, "Kita harus segera mencapai daratan, kan?" Di sampingnya, makhluk emas seukuran kepalan tangan melompat keluar ke sisi kapal. Itu dengan cepat melemparkan kail untuk mulai memancing. Keduanya tidak lain adalah Shihao dan Hairibol. Sudah lama sejak pertempuran di sarang Kunpeng selesai,
dan mereka telah berada di rute pulang sepanjang waktu. Mereka tidak terburu-buru, tentu saja. Meskipun dia telah berada di luar negeri selama lebih dari 2 tahun, dia telah bertarung dan berkultivasi sepanjang waktu. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menjelajahi lautan dengan hati-hati, jadi semuanya masih agak baru dan mengasyikkan. Dari waktu ke waktu, mereka akan menghargai pemandangan dan menjelajahi berbagai jejak yang ditinggalkan di pulau yang berbeda. Bola berbulu menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur, dan bahkan ketika bangun, ia akan selalu makan. Bermacam-macam makanan laut membuatnya lebih bulat dari sebelumnya, ke titik di mana ia akan berguling-guling di atas kapal alih-alih menggunakan kakinya. "Sisi," teriak Harry Ball sambil menarik tali pancing dengan cepat dengan cakar kecilnya. "Lobster yang sangat besar." Bahkan Si Hao terkejut. Itu adalah lobster yang panjangnya lebih dari 10 meter. Kepalanya ditutupi cahaya keemasan pucat yang menyerupai aura naga banjir. Dia memasukkan lobster ke dalam kantong surga dan bumi tanpa ragu-ragu. Dia akan membawanya kembali ke Stone Village dan membaginya dengan anggota klannya. Tentu saja, Harry Ball tidak senang dengan keputusannya dan memprotes cukup lama. Ia kemudian kembali memancing, berharap bisa menangkap sesuatu yang lebih besar. Tak lama, bola berbulu mulai memekik. Itu membuang tali pancing dan naik ke titik tertinggi kapal hantu dengan suara mendesis. Itu kemudian melihat ke kejauhan di mana beberapa binatang laut masuk dan meninggalkan area gelap yang luas. "Yi, apakah itu istana naga di bawah sana?" Mata bocah iblis itu berbinar karena kegembiraan. Sepanjang jalan, mereka telah mendengar banyak legenda yang berbeda. Istana naga yang besar dan kuat sebanding dengan pegunungan ilahi kuno. Itu juga bisa dianggap sebagai tanah terbatas yang mirip dengan tempat-tempat seperti Kepulauan Dewa Laut. Selain yang besar, ada juga beberapa istana naga yang lebih kecil. Meskipun naga, dalam nama mereka, kebanyakan dari mereka bahkan tidak memiliki naga banjir di dalamnya. Penguasa tempat-tempat itu sebagian besar adalah turunan dari binatang laut. Aku benar-benar ingin melihat istana naga itu. Kami hampir keluar dari Laut Utara, namun kami masih belum tahu seperti apa mereka di dalam, kata Si Hao pada dirinya sendiri. Bola berbulu menyalak dengan suara Zizi, menunjukkan persetujuannya. Itu juga ingin menimbulkan masalah dan melihat istana naga dengan matanya sendiri. Kalau begitu mari kita lihat. Istana naga ini seharusnya kecil. Kami akan mengintip dari jauh. Sama seperti itu, kapal hantu disingkirkan dan mereka mulai menyelam. Mereka berenang jauh ke dalam laut menuju jurang laut. Mereka mengikuti di belakang binatang laut itu, menyelam lebih dalam ke jurang laut. Itu benar-benar gelap gulita. Dan hanya setelah waktu yang lama mereka melihat cahaya muncul dari kegelapan. Bocah iblis itu menjadi tercengang. Di sudut terdalam dasar laut, cahaya keberuntungan melonjak dalam garis-garis. Daerah itu bersinar terang di bawah cahaya, dan pemandangan yang indah telah sepenuhnya menggantikan kegelapan. Itu adalah kota bawah laut yang dibangun dari bahan seperti kristal dan mutiara. Cahaya warna-warni terpancar kemana-mana, memberikan seluruh kota perasaan halus. Seolah-olah mereka tidak lagi dalam kenyataan, tetapi dalam mimpi. Si Hao benar-benar terpana. Ada banyak permata berharga dan bahan-bahan yang jarang terlihat, namun itulah semua hal yang menjadi dasar kota ini dibangun. Istana Naga Bawah Laut adalah tempat yang benar-benar mewah. Di dalam kota, ada beberapa manik-manik yang sangat besar. Mereka seperti bintang yang menghiasi gedung-gedung tertinggi dan memberikan cahaya. Itu mutiara. Si Hao meragukan matanya saat dia melihat mutiara yang sangat besar itu. Itu berkedip dengan cahaya perak, dan pancaran cahaya mengelilinginya. Yang itu bahkan lebih besar, dan diameternya seharusnya beberapa meter. Seberapa besar kerang tua yang menghasilkan ini?
Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Hairi Bol berharap dia memiliki sepasang mata lagi saat dia melihat sekeliling. Ada begitu banyak harta karun di kota bawah laut ini, dan kebanyakan dari mereka tidak akan pernah bisa ditemukan di darat. Sejumlah besar esensi roh dapat dideteksi di dalamnya. Itu mutiara esensi darah. Bocah iblis itu melebarkan matanya lebar-lebar saat dia melihat mutiara di gedung pencakar langit. Itu adalah yang relatif kecil yang hanya seukuran wastafel, tetapi mutiara itu berwarna merah darah, dan esensi spiritual melonjak di dalamnya. Ini bukan mutiara biasa, melainkan sesuatu yang dihasilkan oleh kerang yang dibudidayakan secara mendalam. Di ambang kematian, ia bisa memasukkan semua daging dan energi esensinya ke dalam untuk menciptakan mutiara darah esensi. Itu adalah harta yang berharga hanya dari esensi spiritualnya saja. Itu bisa menghasilkan kekuatan ilahi paling murni yang bisa langsung diserap oleh tubuh manusia. Namun, ini bukan di mana semua nilainya berbohong. Itu juga dapat digunakan untuk tujuan pengobatan. Ketika kerang yang sangat dibudidayakan akhirnya menyuntikkan esensi darahnya ke dalam, transformasi ajaib akan terjadi, memungkinkannya berubah menjadi pil darah. Tercatat dalam teks-teks kuno bahwa mutiara esensi darah seperti ini adalah harta yang tak ternilai. Ketika hanya sejumlah bubuk mutiara ini digunakan saat meramu pil, itu bisa meningkatkan kemanjuran obat, membuatnya sangat berharga. Esensi biru laut. Segera setelah itu, Shi Hao melihat kristal biru. Itu digunakan sebagai tanda pada bangunan kuno, dan cahaya biru memancar dengan indah darinya. Barang ini langka dan berharga. Saat menyempurnakan artefak berharga, itu bisa sangat efektif dalam meningkatkan kekuatan benda magis. Jika dibawa kembali ke tanah kering, itu pasti akan menggoda banyak kekuatan besar. Bocah iblis itu terpesona oleh tempat ini. Dia menemukan hal-hal ini segera setelah dia tiba. Dan itu semua adalah hal yang sangat dia sukai. Shi Hao akhirnya diperhatikan oleh penduduk tempat ini. Makhluk laut sangat banyak jumlahnya, dan ikan kecil serta kepiting bersembunyi di mana-mana di bawah lumpur. Tidak mungkin untuk menghindari deteksi mereka. Namun, mereka tidak diserang, dan disambut dengan tangan terbuka. Istana bawah laut ini tidak dihuni oleh naga banjir, melainkan milik klan Putri Duyung. Sosok yang sangat cantik muncul. Dia memiliki ekor ikan perak yang melambai dengan anggun di air. Tubuh bagian atasnya berbentuk manusia, dengan kulit yang putih bersih. Dadanya tertutup kerang, dan rambut biru panjangnya lembut dan cerah. Dia memimpin sekelompok Putri Duyung tanpa permusuhan. Sebaliknya, mereka mengantar Shi Hao ke kota yang memancar itu dengan ramah. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku tempo hari, kata gadis Putri Duyung itu. Selama pertempuran sarang Kunpeng saat itu, gadis ini telah mencoba untuk melawan Mo Xiang, keturunan dewa laut yang ganas dan tak tertandingi dengan tongkat sihirnya ketika dia membantai orang-orangnya. Namun, dia tidak cocok untuknya. Pada akhirnya, Shi Hao bergerak melawan Mo Xiang, dan nyawa gadis itu terselamatkan. Keturunan dewa laut adalah musuhnya, dan menyelamatkan gadis itu bukanlah niatnya. Dia tidak menyangka mereka akan bertemu lagi di sini. Putri Duyung sangat menghormatinya, dan mereka semua sangat antusias. Shi Hao memimpin Hairi Bol ke kota. Dia benar-benar terpesona dengan apa yang dilihatnya. Ada begitu banyak harta di sini yang semuanya asli laut dan jarang terlihat di darat. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda? Tanya gadis Putri Duyung itu. Saya harus kembali ke tanah kering. Apakah Anda memiliki formasi transportasi di sini? Tanya Shi Hao. Meninggalkan laut utara itu mudah, tetapi setelah tiba di Great Wasteland, Stone Village masih terlalu jauh. Dia tidak yakin tentang jarak yang tepat, tapi itu pasti jutaan li jauhnya. Kami melakukannya. Gadis Putri Duyung itu mengangguk sambil tersenyum.
Dia kemudian mengikuti mata nakal bocah iblis itu dan segera menyadari bahwa dia meneteskan air liur pada harta karun itu. Aku akan memberimu beberapa. Dia tersenyum. Betulkah? Mata besar Si Hao berbinar, dan dia langsung tersenyum bahagia. Pada akhirnya, dia diberi setumpuk bahan seperti mutiara esensi darah, batu biru laut dan pil naga banjir, yang semuanya merupakan bahan yang sangat berharga yang berasal dari dunia bawah laut. Di darat, mereka semua adalah harta langka. Si Hao tinggal di istana ini selama 2 hari berikutnya dan mengunjungi setiap sudut kota bawah laut ini. Dia sangat kagum dengan dunia seperti dongeng ini. Setiap bangunan diterangi seperti kristal, dan mutiara adalah batu bulat yang tidak ada yang peduli untuk melihat lebih jauh. Terletak di tengah kota adalah sebuah altar di mana akhirnya gadis Putri Duyung meminta para tetua klan untuk mengaktifkan formasi transportasi. Muncul dari cahaya berkabut adalah sebuah jalan. Si Hao jelas tidak akan memberitahu mereka lokasi pasti desa batu, tetapi hanya meminta untuk diangkut ke perbatasan barat negara batu. Dengan kilatan cahaya warna-warni, dia melangkah ke jalan setapak. Itu kemudian ditutup dan mengirimnya bersama dengan Hairi Bol dalam perjalanan kembali mereka. Dia akhirnya meninggalkan Laut Utara untuk selamanya. Tanpa formasi transportasi ini, dia harus melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Itu akan memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk kembali ke Stone Village. Dia muncul kembali dari hutan kuno di perbatasan barat negara batu. Sebulan kemudian, dia melintasi 300.000 li pegunungan kuno dan tiba di desa batu. Sebuah cahaya hijau bisa dilihat dari jauh yang menutupi langit. Apakah itu Dewa Willow? Pohon willow telah tumbuh lebih tinggi, dan separuh batang yang hangus telah tumbuh kembali. Sebagian besar kulit kayu mati yang hitam telah terlepas, membuat pohon itu tampak jauh lebih hidup. Tidak banyak kulit hitam seperti sisik naga yang tersisa sekarang. Cabang-cabang hijau menjuntai dari pohon, semuanya tampak cerah dan berkilau seperti air terjun yang indah. Dewa Willow memiliki 50 cabang sekarang yang semuanya menggantung ke bawah dari ketinggian di udara menuju tanah. Pohon mengkilap dan hijau dikelilingi oleh aura keberuntungan. Transformasinya kali ini istimewa dan vital. Jelas bahwa itu sekarang jauh lebih kuat. Si kecil, tidak, Si Hao kembali. Seseorang melihatnya dan segera berteriak. Sudah 2 tahun sejak dia pergi, dan penduduk desa sangat mengkhawatirkannya. Namun, setelah perjalanan terakhirnya, mereka tidak terlalu mengkhawatirkannya. Sekarang Si Hao kembali, sekelompok orang bergegas keluar dan mengelilinginya. Bahkan Dewa Willow pun terjaga. Ini ditransmisikan pidato untuk berkomunikasi dengan dia. Dewa Willow, saya telah memperoleh teknik berharga Kun Peng yang lengkap. Aku akan memberitahumu tentang itu nanti. Bocah iblis itu sangat senang. Tentu saja, dia mengatakan ini secara rahasia. Dewa Willow telah memperingatkannya bahwa dia tidak bisa membiarkan berita itu bocor setelah mendapatkan teknik yang berharga, atau dia akan membawa bencana fatal bagi dirinya sendiri. Bagus! Dewa Willow jelas sangat terguncang oleh berita itu. Itu tidak mengantisipasi kesuksesannya. Bahkan seseorang yang sekuat Dewa Willow menginginkan teknik berharga Kun Peng. Kemudian, seolah-olah mengingat sesuatu, Dewa Willow berkata, saya khawatir Anda akan segera pergi lagi. Mengapa? Si Hao bingung. Dia baru saja kembali dan semuanya bahagia dan gembira. Dia telah membawa kembali banyak produk asli laut, terutama tumpukan besar makanan. Dia akan merayakannya dengan klannya. Kakekmu telah muncul, jawab Dewa Willow. Apa? Si Hao terkejut. Tubuhnya bergetar tak terkendali. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.